Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putik Zuknia Fahma dari kelas 1D Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu akidah, akhlak, dan akidah akhlak, dan seberapa pentingnya atau eratnya kaitan hal tersebut. Pertama, akidah. Akidah itu adalah sebuah keyakinan dari diri kita atau hati kita tentang Allah, malaikat, kitab-kitab, surga ataupun neraka. Dan yang itu kita melakukan pembuktiannya itu adalah sebuah ibadah. Dan apa itu akhlak? Akhlak itu adalah sebuah budi pekerti yang dimana di sini muncul atau timbul dari sebuah akidah atau ibadah kita yang baik terhadap Allah. Nah, dan akhlak itu berbeda ya dengan adab. Lalu apa akidah akhlak? Nah, akidah akhlak itu adalah sebuah konsep atau sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, karena jika tidak adanya akidah maka tidak akan ada akhlak yang baik terhadap Allah. Sesuai dengan hadis, sebuah hadis riwayat Tirmizi kalau tidak salah, yang artinya bertakwalah engkau kepada Allah dan berakhlaklah yang mulia. Nah, di situ sudah jelas dikatakan bertakwa dahulu kepada Allah, yaitu beribadah kepada Allah, dan barulah disuruh kita untuk berakhlak yang mulia kepada Allah. Karena apa? Karena dengan bertakwa atau berakidah kita kepada Allah, maka tumbuhlah sebuah akhlak. Maka ada pertanyaan, apa itu akidah, syariah, dan akhlak? Manakah yang lebih utama? Akidah dahulu, syariah dulu, atau akhlak dulu? Yang pertama yaitu adalah akidah. Akidah yaitu sebuah keyakinan, dan syariah. Apa itu syariah? Yaitu sebuah hukum atau fikih dalam beribadah. Lalu barulah yang ketiga itu adalah akhlak. Sesuai dengan dalil Allah, alladzina yuqimunas shalah wa yunfiquna mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi yang pertama itu adalah akidah. Dari sebuah akidah dan syariah yang baik maka timbullah sebuah akhlak yang baik. Dari itu akidah keyakinan kita terhadap Allah, maka dengan pembuktiannya itu melalui ibadah. Dan jika kita ingin melakukan ibadah, kita perlu mempelajari tentang syariah dan hukum-hukum fikih dalam beribadah. Lalu jika antara akidah dan syariah itu sudah baik dalam diri kita, maka akan timbullah sebuah akhlak. Nah, lalu berikutnya adab dan akhlak. Apa bedanya adab dan akhlak? Nah, adab itu timbul atau tumbuh dari proses pendidikan kita, proses pembelajaran kita dalam hidup kita, yaitu dan sedangkan akhlak itu dihasilkan dari proses ibadah yang sebagaimana saya jelaskan tadi. Adab itu bisa dimiliki oleh semua umat manusia, tidak hanya orang muslim yang bisa memiliki sebuah adab yang baik. Karena adab itu adalah sebuah perilaku yang dihasilkan dari proses pendidikan atau pembelajaran dia selama bersekolah atau menuntut ilmu. Sedangkan akhlak itu hanya bisa timbul dari sebuah ibadah dan syariah yang baik. Lalu di sini ada pertanyaan tentang akhlak, etika, dan moral. Nah, kita tentang akhlak sepertinya tidak perlu saya jelaskan lagi. Dan lanjut saja saya jelaskan tentang etika dan moral. Kita sering mendengar tentang etika dan moral. Apa sih? Apakah kita sudah memahami apa itu etika dan moral? Nah, ternyata etika itu adalah sebuah nilai, sistem nilai yang digunakan dalam interaksi sosial. Etika itu lebih fokus ya pada aturan seperti tata cara yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat sekitar. Dan etika itu bersifat sistematif, normatif. Artinya apa? Artinya etika itu dibangun atas dasar pemikiran yang filosofis ataupun logis. Jadi sumber etika itu berasal dari akal pikiran manusia. Dan contoh sebuah etika itu bermacam-macam ya. Ada etika dalam bekerja, ada etika dalam beragama, dan lain-lain. Contoh sini saya akan mengambil contoh
etika bekerja. Contohnya seorang dokter. Nah, seorang dokter itu harus menggunakan etika dia sesuai dengan profesi dia apa? Dia kan sebagai dokter. Jadi etika seorang dokter itu sesuai dengan profesinya, yaitu seperti menjaga rahasia pasien dan melayani pasien dengan baik. Nah, apabila dokter itu melanggar sebuah etika profesi seorang dokter, maka dia akan bisa dikenai sebuah hukuman atau sanksi dari pihak atau aturan yang sudah tertera. Nah, lalu seperti kegiatan sehari-hari, contohnya yaitu seperti menghormati orang yang lebih tua, membuang sampah pada tempatnya. Tentunya membuang sampah pada tempatnya itu pasti sudah ada aturan etika dalam menjaga lingkungan. Nah, lalu apa itu moral? Sebenarnya etika dan moral ini sangat memiliki perbedaan yang sangat signifikan ya. Lalu moral itu adalah prinsip-prinsip yang diterima oleh individu atau sebuah kelompok. Moral itu lebih fokus pada nilai-nilai yang diyakini sebagai benar atau salah oleh hati nurani seseorang. Moral itu bersifat normatif atau imperatif. Artinya apa? Moral itu bersifat menuntut seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, sumber moral itu adalah masyarakat itu sendiri. Contoh moral itu apa aja? Hampir sama dengan etika, yaitu ada moral beragama, ada moral berkeluarga, dan ada moral bekerja. Contohnya sini saya mengambil contoh dari moral beragama. Contohnya seorang muslim itu harus mengerjakan sesuai moral agama dia, yaitu apa? Seorang muslim itu harus mengerjakan kewajiban dia untuk bersalat, beribadah puasa di bulan Ramadan, dan membayar zakat. Yaitu dia harus mengerjakan sesuai dengan moral agama dia. Dan jika dia melanggar atau tidak melaksanakan perintah tersebut, maka hati dia merasa seperti bersalah tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, itu contoh moral, etika dan moral ya. Dan ternyata etika dan moral ini seperti yang saya katakan sebelumnya memiliki kaitan yang sangat signifikan. Namun etika dan moral itu terkadang harus kita korbankan salah satunya. Seperti apa? Contohnya terkadang kita demi etika kita harus mengorbankan sebuah moral, dan demi moral kita harus mengorbankan etika. Contohnya itu seperti pewawancara atau interviewer. Nah, di situ mereka harus menggunakan etika dan moral. Terkadang demi suatu profesi atau pekerjaan, mereka harus mengorbankan moral mereka demi menetapkan atau mengikuti etika dalam profesi dia sebagai pewawancara. Contohnya, dia harus menyampaikan berita atau sesuatu info yang sesuai dengan petunjuk pekerjaan dia. Tetapi demi pekerjaan dia harus menghilangkan moral dia yang seharusnya apabila ada sesuatu yang tidak baik harus kita jauh. Apa itu iman? Iman yaitu sebuah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Atau iman itu adalah sebuah keyakinan, kepercayaan kita kepada sesuatu hal-hal yang gaib. Terutama kalau orang Islam itu percaya kepada Allah, yaitu kita beriman kepada Allah. Pembuktiannya itu dilakukan dengan sebuah perbuatan. Contohnya seperti beribadah kepada Allah. Itu pembuktian dari sebuah iman. Lalu kedua, kufur, yaitu seseorang bisa menjadi muslim namun dia menolak atau tidak menerima semua aturan-aturan yang telah Allah berikan kepada dia. Dan jika orang itu termasuk kufur. Tapi jika kufur, ada kufur kecil dan ada kufur kabir atau yang besar, yaitu sudah melewati atau melampaui batas terhadap dia, ketidaksenangan hati dia terhadap aturan Allah, maka dia bisa menjadi kafir. Lalu tauhid, apa itu tauhid? Tauhid itu berasal dari kata kerja wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan atau meyakini sesuatu itu satu atau tunggal, atau menurut bahasa yaitu
tauhid adalah mengesahkan kekhususan-kekhususan yang Allah miliki, seperti kita harus mempelajari tentang nama-nama Allah, nama-nama wajib dan mustahil, sifat-sifat wajib dan mustahil Allah, dan semua keesaan-keesaan dan keagungan-keagungan yang Allah miliki, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Lalu kemudian tentang syirik. Apa itu syirik? Yaitu menyekutukan Allah atau menyembah selain kepada Allah, seperti menyembah berhala, itu termasuk orang syirik. Lalu mukmin itu yaitu seorang orang yang beriman kepada Allah, mukmin, bertakwa. Nah, itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Lalu muslim. Apa itu muslim? Yaitu seseorang yang orang yang memeluk ajaran Islam dan berpegang teguh kepada ajaran Allah. Lalu muttaqin, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah, singkatnya. Lalu munafik. Nah, munafik ini yaitu lain yang diucapkan dan lain pula yang dikerjakan. Apabila dia dia berjanji, maka dia mengingkari. Apabila dia dan munafik itu bisa juga dikatakan dia berpura-pura meyakini atau percaya terhadap agamanya, tetapi sebenarnya dia tidak percaya atau tidak beriman kepada agamanya sendiri. Nah, sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.